Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku hari ini datang lagi untuk memberikan renungan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami hari ini Tuhan. Kami boleh berada dalam keadaan yang sehat, yang baik, yang kuat. Semua karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh lagi mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan untuk mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan bekerja lewat renungan kami dan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk Tuhan sampaikan bagi setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur, kami alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ayat kebenaran firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semua. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini berjudul Temenan Yuk. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari ayat yang sudah kita baca tadi. Kebanyakan ayat ini kita akan ambil atau kita artikan adalah panggilan Yesus untuk banyak orang supaya menerima Yesus masuk dalam hidupnya, menerima Yesus masuk di dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang mengartikan ayat ini seperti demikian. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, tapi kita lihat dari konteks ayat ini. Konteks ayat ini ditujukan kepada jemaat Laodikia. Salah satu jemaat yang berada dalam kitab Wahyu, yaitu kita bisa artikan salah satu jemaat di akhir zaman, yaitu jemaat Laodikia. Di situ dikatakan jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku, jemaat yang kaya secara jasmani, jemaat yang bisa dikatakan pintar, tetapi mereka juga dikatakan orang-orang yang buta, orang-orang yang telanjang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kondisi Yesus berada di muka pintu dan mengetuk adalah panggilan atau undangan kepada kita gereja Tuhan. Undangan kepada kita orang-orang yang percaya Tuhan. Bukan hanya undangan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bukan hanya undangan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi ayat ini tertuju bagi kita gereja Tuhan, bagi kita orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Yesus ada di muka pintu dan Yesus mengetuk. Dan Yesus katakan, kalau dibukakan pintu maka aku akan masuk. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kehadiran Yesus itu di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya berada di luar pintu. Artinya kadang-kadang Yesus itu disisihkan dalam kehidupan rohani kita semua. Lalu yang kedua saya mau katakan di sini, kalau kita lihat ayat tersebut kita bisa ingat ada satu ilustrasi gambar Yesus berdiri di muka pintu. Bapak Ibu Saudara semua pasti sudah tahu gambar itu. Tetapi tidak ada handle pintu di depan. Tidak ada handle pintu yang bisa kita lihat di gambar tersebut. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya keputusan untuk dapat membuka pintu adalah kepada si pemilik rumah itu. Keputusan untuk dapat membukakan Yesus pintu adalah kepada si pemilik hati tersebut. Kepada kita gereja Tuhan. Artinya Tuhan itu tidak memaksa untuk masuk di dalam hati kita. Tuhan itu tidak memaksa untuk masuk di dalam kehidupan kita. Tetapi dia menghargai kehendak bebas umatnya. Dia menghargai kehendak bebas kita anak-anak Tuhan untuk memilih apakah kita ingin membuka hati kita untuk mempersilahkan Yesus masuk atau tetap mempersilahkan Yesus tetap berada di luar pintu. Lalu kita akan lanjutkan ayat kita di bagian yang
kedua di situ dikatakan kerinduan dari Yesus apabila kita mengundang Yesus masuk. Di situ dikatakan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Makan bersama di sini dapat diartikan dengan persekutuan yang akrab, persekutuan yang hangat, persekutuan yang indah, dan kebersamaan Tuhan dengan kita itu adalah kebersamaan yang memulihkan Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan rindu, Yesus rindu ada kebersamaan dengan kita umatnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada keintiman yang penuh kasih, karena kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih itu harus rela untuk merespon. Kasih itu tidak memaksa Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus itu tidak memaksa untuk masuk ke dalam rumah. Yesus menunggu respon kita untuk kita yang membukakan pintu supaya Yesus masuk. Dan Yesus rindu sekali untuk mempunyai persekutuan yang indah, yang intim dengan kita, umatnya. Puji Tuhan. Jadi harus ada kerelaan di dalam kehidupan kita anak Tuhan untuk mempersilahkan dia masuk di dalam hati dan kehidupan kita. Lalu ayat ini juga berarti undangan kasih dari Tuhan Yesus untuk memulihkan persekutuan. Dikatakan kalau kita mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati kita, ke dalam rumah kita, berarti kita juga mengizinkan Yesus itu untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Memberi izin kepada Yesus untuk menelisik apa-apa yang kurang di dalam kehidupan kita. Apa-apa yang tidak baik, apa-apa yang masih kurang tepat yang terdapat di dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Karena sekali lagi dia merindukan keintiman, dia merindukan persekutuan yang baik dengan kita anak-anak Tuhan. Temenan yuk, seperti judul renungan kita hari ini adalah ajakan dari Yesus untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk menjadikan kita adalah sahabatnya Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih indah daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Dan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, Bapak Ibu Saudara. Dan seorang sahabat akan menceritakan apa yang dikehendaki atau apa yang dia ketahui dari Bapanya. Dan Yesus menceritakan hal tersebut kepada kita, orang yang dikasihinya, orang yang dianggapnya sebagai sahabat. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini undangan Yesus bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, temenan yuk. Yesus menginginkan persekutuan yang intim dengan kita, karena Yesus menganggap kita sebagai sahabat. Jadi hari ini, di mana posisi Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih membiarkan dia berada di luar pintu? Apakah kita masih membiarkan Yesus mengetuk pintu hati kita yang masih tertutup, Bapak Ibu Saudara? Mungkin tertutup dengan kesibukan, mungkin tertutup dengan kekecewaan, atau tertutup dengan dosa dan pelanggaran. Mari buka hati kita. Persilahkan Yesus masuk. Biarkan persekutuan yang intim itu tetap terjalin antara kita dengan Yesus. Puji Tuhan, dalam renungan yang sederhana pagi hari ini, temenan yuk. Mari persilahkan Yesus masuk menjadi seorang sahabat, menjadi seorang yang dapat memberikan kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita dan memulihkan persekutuan, memulihkan keadaan, memulihkan kondisi hati kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, amin untuk benaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Kami berterima kasih untuk renungan firman Tuhan yang bisa kami nikmati hari ini.
Biarlah kami mempersilahkan Engkau masuk dalam hati dan hidup kami Tuhan. Untuk boleh mengkoreksi setiap kehidupan kami. Apa-apa yang mungkin salah dalam kehidupan kami. Supaya Engkau dapat masuk dan Engkau dapat bersekutu dengan intim lagi bersama dengan kami, gereja Tuhan. Menjadi satu gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk keadaan kami hari ini Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan sepanjang hari ini. Apa yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, biarlah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan dan hati mereka. Ini doa kami semua Tuhan. Kami berdoa biar berkat Tuhan yang penuh kasih itu ada dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.